Season kedua Jujutsu Kaisen akhirnya dimulai. Episode pertama dibuka dengan cukup apik. Karena episode ini mengangkat arus masa lalu Gojo, maka sampai 5 episode ke depan, kita akan melihat tingkah kocak Gojo Satoru muda. Nah, kali ini, saya akan membahas tuntas perjalanan Gojo Satoru dan Suguru Geto dalam melindungi Riko Amanai dari dua kubu yang ingin menggagalkan dia menjadi wadah baru bagi Master Tengen. Sebelum lanjut, saya mau ingatkan kalau konten ini mengandung full spoiler. Jadi sangat disarankan untuk menonton animenya terlebih dahulu atau membaca manganya baru menonton video ini. Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjut ke pembahasan. Episode pertama season kedua Jujutsu Kaisen terjadi di tahun 2006, di mana saat itu Gojo Satoru masih menjadi siswa kelas 2 SMA Jujutsu. Dia sekelas dengan Suguru Geto, sahabat sekaligus rivalnya yang juga memiliki teknik kutukan spesial. Selain Geto, Gojo juga bertandem dengan Sukoi Yeri, yang saat dewasa sudah menjadi dokter yang mampu menyembuhkan luka dari serangan roh terkutuk. Ketiga siswa ini sering bekerja sama dengan Utahime, siswi dari SMK Kyoto yang juga jadi saingan Gojo, serta Meme, penyihir tingkat 1 di Semesta Jujutsu. Nah, ada yang menarik ketika episode 1 ini dimulai, di mana Geto Suguru diperlihatkan sedang mensucikan sebuah roh terkutuk lalu memakannya. Ekspresi Geto di sini seperti menunjukkan kebosanannya saat memakan roh terkutuk tersebut. Berkali-kali dia mengulang kata mensucikan yang menandakan bahwa sebenarnya Geto mulai melakukan kontemplasi. Apakah yang ia lakukan ini untuk menyelamatkan orang-orang lemah atau bukan? Sementara itu, kemunculan Gojo Satoru muda di sini dimulai dengan gaya kocak khasnya dengan mempertontonkan keteledorannya sebagai penyihir jujutsu terkuat. Karena ulah Gojo, rencana pembersihan roh kutukan di bekas rumah orang kaya menjadi ketahuan karena ledakannya sangat dahsyat. Gojo saat itu lupa mengeluarkan karten untuk menyembunyikan rencana timnya membersihkan roh kutukan tersebut. Permulaan rivalitas antara Gojo dan Geto juga ditandai dengan perkataan Geto yang ingin melindungi orang-orang yang lemah saat menangkap roh kutukan. Sementara Gojo beranggapan kalau tindakan melindungi orang lemah sangat merepotkan. Saat mereka berdua hendak bertarung, Masami Chiyaga yang saat itu sudah jadi kepala sekolah menemui mereka berdua. Chiyaga menugaskan mereka untuk menghapus seorang anak SMP yang akan digunakan sebagai wadah baru untuk Master Tengen. Seperti yang kita ketahui, Master Tengen merupakan penyihir jujutsu abadi yang bertanggung jawab menstabilkan dunia antara penyihir dan non-penyihir. Nah, setiap 500 tahun sekali, Master Tengen harus berganti wadah meski sebenarnya dia memiliki teknik kutukan keabadian alias immortality. Hal ini ia harus lakukan agar dia tidak berevolusi dan menjadi entitas yang kehilangan kesadaran yang tentunya akan membahayakan umat manusia. Riko Amanai sendiri dipilih menjadi wadah baru Master Tengen atau Star Plasma Vessel agar dia tetap abadi. Yaga mengatakan bahwa rencana pemindahan wadah baru Master Tengen ini ingin digagalkan oleh dua kelompok. Kelompok pertama ialah Soldiers Q, yang merupakan pengguna teknik kutukan yang memang ingin mengacaukan dunia Jujutsu. Sementara kelompok kedua yang ingin menggagalkan rencana pemindahan ini adalah grup penyembah bintang, yang dikenal juga sebagai Time Vessel Association. Bisa dibilang organisasi ini menyembah Tengen, namun dia tidak ingin kalau Tengen bergabung dengan wadah baru karena hal itu akan mengurangi kesucian Tengen yang disembahnya. Gojo dan Geto sebenarnya tidak khawatir dengan organisasi ini, mengingat di dalamnya adalah orang-orang yang tidak memiliki teknik kutukan. Namun mereka tidak tahu kalau organisasi ini menyewa seorang pembunuh bayaran yang sangat kuat yang berasal dari klan Zenin. Ya, orang itu adalah Toji Fusuguro yang mana merupakan ayah dari Megumi yang kelak akan menjadi murid dari Gojo. Maka ketika Gojo dan Geto sudah berhasil menyelamatkan Riko dari kejaran Soldiers Q, mereka sama sekali belum sadar kalau grup penyembah bintang diam-diam merencanakan sesuatu agar menemukan Riko. Pertemuan Riko dan Gojo bisa dibilang cukup kocak. Pasalnya, saat dikejar Soldiers Q, Riko dalam keadaan pingsan. Saat dia sadar, dia berada dalam genggaman Gojo. Sontak dia langsung menampar Gojo karena mengira Gojo akan berbuat mesum padanya. Riko sendiri sebenarnya memiliki penjaga bernama Misato Kuroi. Saat mereka sudah berkumpul, Gojo dan Geto terkejut melihat Riko yang malah optimistis untuk menjadi wadah baru Master Tengen. Ketika Gojo ingin membawa Riko ke tempat Master Tengen, Yaga malah menelponnya untuk membawa Riko ke sekolahnya. Karena penggabungan Master Tengen dan Riko dilakukan beberapa hari lagi, Riko ingin menikmati hidupnya terlebih dahulu. Jadi bisa dibilang, Gojo dan Geto saat ini hanya menjadi pengawal dari Riko Amanai. Disinilah Geto dan Gojo kembali bekerja keras karena Toji Fushiguro ternyata melakukan sayembara berhadiah kepada para penyihir untuk mencari Riko Amanai. Hal ini dilakukan Toji karena dia ingin menguras tenaga Gojo terlebih dahulu sebelum dia turun langsung melawannya.
39 jam sebelum penggabungan, Geto dan Gojo masih bersusah payah menghadapi para pemburu ini di sekolah Riko Amanai. Dengan mengendalikan roh terkutuk tingkat atas, Geto serasa lebih mudah mengalahkan mereka. Sementara Gojo yang langsung menuju kelas Riko malah membuat seluruh teman bahkan guru Riko kesengsem padanya. Gojo berhasil mengamankan Riko setelah mengalahkan beberapa anggota Shikigami. Namun dia akhirnya terkejut setelah mendapat kabar kalau Kuro diculik oleh para pemburu bayaran ini. Kuro sendiri diculik oleh utusan Toji yang menginginkan pertukaran dengan Riko Amanai jika ingin Kuro selamat. Toji sepertinya ingin menguras betul energi Gojo karena dia ingin pertukaran ini dilakukan di pantai Okinawa. Awalnya, Gojo ingin membawa Riko ke SMA Jujutsu sembari dia dan Geto mendatangi lokasi penculikan Kuroi. Namun Riko ngotot ingin ikut karena dia ingin mengucapkan salam perpisahan pada Kuroi sebelum menjadi wadah Master Tengen. Walhasil, Gojo pun menurutinya. Agar perjalanannya selamat, Gojo mengaktifkan teknik kutukan Infinity-nya agar terhindar dari serangan kutukan. Sementara itu, Geto juga mengeluarkan roh kutukan sebagai pengawal untuk mengamankan perjalanan mereka. Tak hanya mereka, dua siswa kelas 1 SMA Jujutsu, yakni Kento Nanami dan Yu Haibara, juga ditugaskan berjaga di bandara. Rencana ini pun berhasil menyelamatkan Kuroi. Kuroi akhirnya bertemu dengan Riko di pantai Okinawa untuk terakhir kalinya. Namun karena Riko ingin bersantai lebih dulu sebelum dijadikan wadah Master Tengen, mereka pun tinggal sehari lebih lama di pantai tersebut. Hal ini membuat Gojo mengaktifkan teknik kutukannya 24 jam full yang sudah pasti membuat energinya berkurang meski dia mengelaknya. Akibatnya, saat mereka sudah kembali ke SMA Jujutsu dan ingin menyerahkan Riko ke tempat Master Tengen, tiba-tiba Toji langsung menusuknya dari belakang. Gojo sama sekali tak menyangka pergerakan Toji ini karena tidak terdeteksi oleh barrier. Ini juga efek dari kelelahan Gojo yang menggunakan teknik kutukannya terus-menerus. Untung saja, tusukan pedang Toji ini tak mengenai organ vital Gojo sehingga Gojo saat itu langsung mengaktifkan teknik kutukannya hingga membuat dia masih bisa bangkit. Ketika Geto melindungi Riko ke tempat Master Tengen, Gojo bertarung dengan Toji dengan sangat serius. Karena Toji tak memiliki teknik kutukan dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, Gojo Satoru pun kesulitan membaca pergerakannya. Hal ini membuat Gojo menggunakan Azure Glue untuk membabat bangunan dan pohon yang dijadikan Toji sebagai tempat persembunyian. Namun Toji mengakalinya dengan menyerang Gojo melalui lalat kepala yang keluar dari roh kutukan yang dibawa oleh Toji sedari tadi. Dan sekali lagi, Gojo tak bisa mendeteksi pergerakan Toji yang pada akhirnya berhasil menusuk lehernya dengan menggunakan alat terkutuk berupa tombak surga terbalik. Gojo pun akhirnya tumbang setelah Toji menyerangnya dengan cara ini. Di tempat lain, Geto yang berhasil membawa Riko ke markas Master Tengen lalu menyuruhnya untuk segera bertemu dengan Master Tengen. Namun saat Riko hendak pergi, Geto malah tidak keberatan jika Riko ingin membatalkan dirinya sebagai wadah baru Master Tengen. Dia pun mempersilahkan Riko kembali ke Kuro jika Riko masih ingin hidup sebagai manusia. Ternyata rencana ini sudah dipersiapkan Geto dan Gojo sebelumnya. Gojo bahkan ingin membangkang Master Tengen jika dia tetap ngotot menginginkan Riko sebagai wadah barunya. Ini juga yang menjadi alasan Yaga yang menyuruh mereka berdua menghapus Riko karena sebenarnya rencana penggabungan wadah ini sangat tidak manusiawi. Namun ketika Riko memutuskan untuk kembali bersama Geto, tiba-tiba kepalanya tertembak yang membuatnya tumbang seketika. Ternyata yang menembakinya adalah Toji setelah dia berhasil mengalahkan Gojo. Hal ini membuat Geto heran mengingat tempat yang didatanginya ini merupakan markas Master Tengen. Karena Toji tak memiliki energi kutukan, plus roh terkutuk yang dibawanya dikecilkan dan disimpan di dalam tubuhnya, dia pun leluasa memasuki markas Master Tengen ini. Geto lalu mengeluarkan roh kutukan tingkat atas yakni Rainbow Dragon untuk menelan Toji. Namun dengan mudah Toji mengalahkan roh kutukan tersebut. Geto kemudian mengeluarkan dua roh kutukan sekaligus untuk memanipulasi pergerakannya. Namun serangannya itu sia-sia, karena di saat yang bersamaan, Toji berhasil mengeluarkan tombak surgawinya dan menyerang Geto. Hal ini pun membuat Geto tumbang dan sekarat seketika. Setelah berhasil mengalahkan Geto, Toji lalu menyerahkan mayat Riko ke perwakilan pimpinan grup penyembah bintang. Saat Toji sudah mau pulang usai menyerahkan jasad Riko, tiba-tiba Gojo sudah ada di hadapannya. Ternyata serangan Toji sebelumnya tak membuat Gojo tewas. Hal ini dikarenakan Gojo berhasil mengaktifkan teknik kutukan pembaliknya. Gojo menyebut satu-satunya kesalahan Toji saat melawannya karena tak memenggal kepalanya. Walhasil pertarungan kedua pun kembali terjadi. Disinilah Gojo seakan menggila dan menggunakan teknik kutukan Infinity-nya untuk mengakhiri hidup Toji. Meski mengetahui rahasia kelemahan teknik Infinity Gojo, namun serangan Toji sama sekali tak bisa membuat Gojo terluka. Dan bisa ditebak,
Pertarungan ini akhirnya dimenangkan oleh Gojo Satoru setelah menggunakan teknik Hollow Purple-nya. Sebelum Toji tewas, dia mengingatkan Gojo akan anaknya yang bernama Megumi. Toji ingin anaknya tersebut dirawat oleh Gojo. Sementara itu, setelah Toji tewas, Gojo pun membawa jasad Riku Amanai yang justru malah disoraki bahagia oleh para pengikut penyembah bintang. Gojo sebenarnya ingin menghabisi mereka, namun Geto melarangnya karena menganggap mereka sama sekali tak terlibat dalam penyerangan ini. Namun setelah semua ini, kita semua tahu bagaimana perubahan pada kedua karakter ini terjadi. Setahun pasca kematian Riku, Gojo semakin menjadi sangat kuat setelah berhasil mengendalikan teknik Infinity-nya. Gojo kini bisa mengendalikan urutan benda terkutuk yang menyerangnya berdasarkan massa dan kecepatannya. Kekuatan ini membuat Geto sedikit iri karena dia hanya bisa memakan roh terkutuk yang sudah dikalahkannya. Perlahan-lahan, Geto mulai mempertanyakan eksistensinya sebagai penyihir Jujutsu yang baik dalam tanda kutip. Hingga pada saat Geto berbicara empat mata dengan Yuki Tsukumo, Geto pun mulai ragu untuk melindungi manusia. Geto bahkan mengutarakan pertanyaan bagaimana jika semua manusia non-penyihir dimusnahkan agar roh kutukan tak pernah ada. Tentu saja pertanyaan ini membuat Yuki gusar, karena dia sendiri tak ingin membunuh manusia yang tak berdosa. Namun setelah pertemuan ini, Geto malah semakin tenggelam pada kegelapan dan mulai memikirkan untuk mewujudkan misinya tersebut. Kegelapan ini semakin terjadi setelah Geto melihat Haibara, adik kelas yang mengidolakannya tewas setelah menjalankan misi menangkap roh kutukan. Geto pun pada akhirnya membelot dan ingin penyihir Jujutsu tetap eksis. Geto mulai menolong orang-orang penyihir yang dikucilkan masyarakat karena dianggap sebagai orang yang berbahaya. Geto bahkan tidak segan membunuh manusia yang menyalahkan para penyihir kutukan sebagai biang kerok roh kutukan merajalela. 112 warga desa dan penyihir pun tewas karena ulah Geto saat menyelamatkan dua anak pengguna kutukan yang dikucilkan oleh warga desa. Menyadari perubahan Geto seguru ini, Gojo Satoru tak tinggal diam. Gojo justru malah saat ini yang ingin melindungi manusia non-penyihir terhadap ancaman roh kutukan. Soko yang lebih dulu menemui Geto lalu menanyakan mengapa Geto berubah menjadi pelaku kriminal. Geto pun mengungkapkan bahwa dia ingin menciptakan dunia yang di dalamnya hanya ada para penyihir yang hidup damai. Ini berarti Geto sudah yakin akan menghabisi seluruh manusia non-penyihir sebagai biang timbulnya roh kutukan di dunia. Setelah bertemu dengan Soko, Gojo sebenarnya datang menemui Geto. Geto sendiri kembali menegaskan penolakannya pada manusia non-penyihir. Dia memantapkan tujuan ini di hadapan Gojo yang tentu saja membuat Gojo marah besar. Dan saat Geto pergi, Gojo sebenarnya bisa saja membunuhnya. Namun niat itu ia urungkan dan disinilah awal mula perpecahan antara Geto dan Gojo Satoru. Gojo merasa bersalah karena meski dia sangat kuat, dia bahkan tak mampu menyelamatkan sahabatnya sendiri. Terakhir, Geto Suguru akhirnya berhasil menguasai kelompok penyembah bintang yang sebelumnya menyewa Toji untuk membunuh Riku Amanai. Meski sebenarnya Master Tengen tak apa-apa walau Riku tewas, namun Geto sepertinya memiliki dendam. Geto pun membunuh para pengikut kelompok ini dan mengancamnya akan melakukan genocide jika tidak menuruti perkataannya. Scene pun ditutup dengan pertemuan Gojo dengan Megumi seperti permintaan terakhir Toji sesaat sebelum kematiannya.